teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan agar manusia bisa pergi ke luar angkasa, menjelajahi dan mengambil objek-objek dari luar angkasa. IMTEK ini adalah suatu sumber atau wadah informasi yang akan meningkatkan dan menambah ilmu juga wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Dan selanjutnya adalah pengertian dari ilmu teknologi luar angkasa. Ilmu pengetahuan teknologi luar angkasa itu adalah teknologi yang digunakan agar manusia bisa pergi ke luar angkasa, menjelajahi dan mengambil objek-objek dari luar angkasa melalui penginderaan jauh. Dan bila kita mengartikan secara bahasa, pengertian teknologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya tekne, pekerjaan dan logos. Studi, peralatan, prosedur atau metode yang digunakan dari berbagai cabang industri teknologi luar angkasa. Bila kita lihat dari struktur kebahasaan, teknologi luar angkasa itu berasal dari kata teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan untuk pergi ke luar angkasa dan mengambil objek dari luar angkasa. Teknologi sehari-hari seperti teknologi peramalan cuaca, satelit, hingga sistem GPS yang dimana memanfaatkan infrastruktur yang dibangun di luar angkasa. Ilmu pengetahuan astronomi dan ilmu bumi juga memanfaatkan teknologi luar angkasa untuk melakukan penginderaan jauh. Dan selanjutnya pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses atau sebuah keadaan integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran internasional, pertukaran aspek-aspek di dunia tentang produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Proses globalisasi mempengaruhi adanya tata kerja atau daya kerja perkembangan teknologi luar angkasa. Jadi bisa kita ambil secara singkat, teknologi luar angkasa atau teknologi antariksa ini merupakan perkembangan IMTEK atau perkembangan ilmu teknologi yang terus berkembang sesuai dengan eranya perkembangan zaman yang mempengaruhi akan daya kerjanya. Dengan adanya teknologi yang digunakan untuk pergi, memahami dan mempelajari tentang luar angkasa, yang dimana ilmu ini juga dipakai akan ilmu astronomi dan ilmu bumi juga memanfaatkan teknologi luar angkasa untuk melakukan penginderaan jauh. Jadi teknologi luar angkasa ini dengan adanya tiga kata IMTEK, teknologi luar angkasa, dan globalisasi ini merupakan pengertian yang bisa saya simpulkan itu adalah sebuah perkembangan ilmu teknologi yang mempelajari tentang keadaan luar angkasa dan pemahaman tentang keadaan luar angkasa yang terus berkembang dengan semakin beriringnya zaman, dan juga terus adanya kemajuan yang bisa memudahkan kita untuk melakukan kegiatan dengan adanya penginderaan jauh di luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa yang bermula dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Dalam sejarah dunia tercatat bahwa Uni Soviet merupakan negara pertama yang berhasil meluncurkan sebuah satelit pada tanggal 4 Oktober 1957 yang dikenal dengan Sputnik 1 atau Sputnik 1. Peluncuran pertama pun berhasil dilakukan, yang dimana peluncuran itu terjadi pada pertama kali 4 Oktober pada tahun 1957 dengan nama Sputnik 1 atau Sputnik 1 yang berhasil mendarat tanpa awak. Globe and transmitted the simple signal was a bitter pill for the American public. Less than 5 months later, in January, Namun Amerika Serikat pun
tidak diam saja. Mereka mencoba meluncurkan satelit yang pertama buatan dalam negeri yang bernama Fargus, dan mereka pun meluncurkan manusia pertama yang mendarat di bulan, yaitu Yuri Gagarin. Namun sayangnya misi mereka gagal. Perkembangan Iptek dari pertama ditemukannya sampai saat ini di era globalisasi. Perkembangan Iptek luar angkasa. Pada awalnya, perlombaan antariksa ini adalah sebuah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Rusia yang masing-masing selalu ingin menjadi yang pertama. Istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1957, tepatnya tanggal 4 Oktober ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan sebuah satelit tanpa awak bernama Sputnik 1. Sputnik 1 menjadi awal bagaimana teknologi luar angkasa bisa berkembang sampai saat ini. Uni Soviet cukup ambisius. Sebulan setelah Sputnik 1, mereka kembali meluncurkan satelit bernama Sputnik 2 yang kala itu diwakili oleh seekor anjing bernama Laika. Namun, misi kedua Uni Soviet ini gagal. Sputnik 2 meledak dan Laika tewas. Melihat Uni Soviet yang sudah 2 kali meluncurkan satelit, Amerika Serikat pun tak tinggal diam. Dalam bayang-bayang Soviet, Amerika Serikat ingin bergegas membalas, sehingga pada awal Desember di tahun yang sama, Amerika Serikat mencoba meluncurkan satelit pertama buatan dalam negeri yang bernama Vanguard. Sayangnya, misi itu gagal. Kegagalan ini disebabkan oleh sesaat sebelum meluncur, roket beserta satelit meledak di landasan peluncuran. Amerika pun kembali melakukan riset dan pengembangan satelit berikutnya setelah insiden memalukan itu. Tidak lama, pada tanggal 31 Januari 1958, Amerika Serikat akhirnya bisa menandingi Uni Soviet dengan meluncurkan satelit pertama, yaitu Explorer 1 dengan bobot 13 kg. Sehingga sebelumnya akhirnya berakhir hilang kontak pada tanggal 23 Mei 1958. Pada saat terpilihnya Yuri Gagarin, manusia pertama yang keluar angkasa pada 12 April 1961 dalam misi bernama Vostok 1 untuk mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 327 km selama 108 menit sebelum akhirnya mendarat dengan aman. Pada tanggal 20 Juli 1969, astronot Neil Armstrong dan kawan-kawannya mendarat di bulan dalam misi Apollo 2. Ada 6 misi Apollo yang berhasil mendarat di benda langit lainnya. Yang pertama itu adalah pada rentang tahun 1969 sampai 1972. Dengan begitu total manusia yang pernah ke bulan kurang lebih sekitar 12 orang. Teknologi luar angkasa dalam keberhasilan misi ke bulan itu kemudian digunakan kembali di tahun setelahnya. Bahkan, sebuah wahana antariksa bernama Mariner juga diluncurkan Amerika Serikat untuk mengorbit dan memeratakan permukaan Mars. Pada akhir dekade 70-an, Amerika Serikat juga meluncurkan wahana antariksa Voyager 1 dan 2 yang memiliki misi untuk memotret Jupiter dan Saturnus. Bersama dengan cincin satelit, mereka dari dekat pada tahun 1980-an, teknologi luar angkasa semakin berkembang pesat 1991 tepatnya. Sudah banyak satelit komunikasi yang diluncurkan untuk mendukung berjalannya program televisi, telepon komunikasi, hingga internet. Teknologi luar angkasa Indonesia sendiri dimulai di tahun 1976 dengan peluncuran satelit Palapa A1 dan 1987 diluncurkan satelit Palapa B1. Kemudian keduanya merupakan sebuah satelit yang komunikasi. ISS merupakan satelit terbesar buatan manusia yang dimana dihuni oleh 3-6 astronot yang bergantian pergi pulang selama 6 bulan sekali sejak November 2000. Untuk menuju ISS, manusia itu menggunakan teknologi kapsul antariksa yang bernama Soyuz buatan Rusia. Sementara logistik diangkut dengan kapsul Dragon milik Amerika Serikat. Saat ini, ISS tidak hanya hasil kerja antara Amerika dan Rusia saja, melainkan negara seperti Kanada, Jepang,
Prancis, Belgia, Denmark, Jerman, Britania Raya, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia, Spanyol, Swiss turut andil dalam menunjukkan ISS. Indonesia menjadi negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit komunikasi. Namun, untuk mengirim astronot keluar angkasa, Indonesia disalib oleh India dan Malaysia. Sebenarnya, pada tahun 1986, Indonesia sempat memiliki astronot bernama Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. Beliau ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-611H yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa, BSP, Skynet 4A dan Westar 6S ke orbit bumi Pratiwi. Seharusnya mereka berangkat pada tanggal 24 Juni 1986 dan pulang ketika tanggal 1 Juli 1986. Namun, rencana itu hingga rencana. Misi dibatalkan karena adanya kecelakaan pesawat Challenger, sebuah pesawat ulang-alik yang meledak 73 detik setelah diluncurkan, yang menyebabkan kematian 7 astronot yang hancur di atas Samudra Atlantik. Sejak saat itu, teknologi luar angkasa Indonesia lebih terfokus pada sistem komunikasi satelit untuk komunikasi antar daerah dan antar negara, serta menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, faksimili, dan internet. 27 tahun berselang, Indonesia melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mulai kembali mengembangkan satelit sendiri, hasil riset dan kerjasama dengan Jerman pada tanggal 10 Januari 2010. Satelit komunikasi dan penginderaan jauh terbaru milik Indonesia bernama LAPAN A1 diluncurkan. Lalu, September 2015, LAPAN bekerja sama dengan organisasi radio amatir atau ORARI sukses meluncurkan satelit LAPAN A2 dengan menumpang satelit milik India hingga yang terbaru. Bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, LAPAN meluncurkan satelit LAPAN A3. Pada tahun 2016, ketiga satelit terbaru Indonesia itu memiliki tugas yang hampir sama, tetapi dengan teknologi satelit yang berbeda dan semakin. Dampaknya pada manusia. Teknologi luar angkasa di era globalisasi ini sangat penting. Salah satunya adalah teknologi satelit. Memungkinkan adanya komunikasi pada masa modern, seperti siaran langsung dengan televisi, telepon jarak jauh, hingga koneksi internet. Selain itu, terdapat juga perkembangan IMTEK, yaitu ilmu yang kita pelajari dapat berubah sesuai penemuan baru. Perkembangan IMTEK luar angkasa, manfaat utamanya yaitu agar manusia bisa pergi keluar angkasa, menjelajahi dan mengambil objek-objek dari luar angkasa. Manfaat lainnya yaitu bisa mempercepat persebaran informasi secara akurat dan mutakhir, mempermudah komunikasi antar wilayah, pengembangan wawasan, sarana hiburan, media pertukaran data secara cepat dan efektif, dan yang lainnya. Meski begitu, kita harus menggunakan kemajuan teknologi dan informasi ini secara bijak, karena perkembangan ini tetap memiliki dampak yang negatif. Manfaat-manfaat lainnya yang bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari yaitu adalah pemahaman tentang gravitasi, yaitu orang mendapatkan pengetahuan bahwa gravitasi merupakan elemen penting yang mempengaruhi seluruh hal yang dilakukan manusia di bumi. Yang kedua, mendapatkan penelitian tentang penyakit. NASA mengungkap luar angkasa menawarkan potensi untuk mempelajari masalah kesehatan terkait penyakit penuaan dan imobilitas. Terus yang selanjutnya yaitu mempercepat informasi dan komunikasi. Dengan adanya satelit yang semakin lama, semakin canggih, informasi dan komunikasi manusia menjadi semakin cepat, akurat, dan terbarukan, serta mampu menjangkau seluruh dunia. Misalnya adalah dengan penggunaan Google Maps, saluran televisi lokal dan internasional yang bisa diakses dimanapun, jaringan TV, deteksi bencana alam, dan lain-lain. Bisa kita lihat manfaatnya pada aspek ekonomi, yaitu kemajuan IMTEK berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di
dalam negeri. Dalam aspek sosial budaya, manfaatnya yaitu munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dan aktivitas sehari-hari. Dalam aspek hukum, manfaatnya bisa kita lihat yaitu kemajuan hukum akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi dan tuntutan hak asasi manusia atau HAM semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga semakin menguat. Selain itu, regulasi hukum dan pembuatan peraturan undang-undang yang bermanfaat. Dampak dari teknologi luar angkasa. 1. Pemahaman tentang gravitasi. 2. Mendapatkan penelitian tentang penyakit. 3. Mempercepat informasi dan komunikasi. Berikut lebih lengkapnya. Dampak dari perkembangan IPTEK politik. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang akan saya bahas ini dampak positifnya dulu, yaitu yang pertama, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. Yang ketiga, memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang keempat, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintah. Yang kelima, dapat tersampainya informasi dan berita mengenai politik individu atau kelompok secara cepat. Nah, yang kedua ini yaitu dampak negatifnya. Dampak negatif dari perkembangan IPTEK di bidang politik itu, yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratis, yaitu dambaan akan kebebasan. Yang ketiga, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Yang keempat, yaitu semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi di karakter mayoritas atau tiraini minoritas. Yang kelima, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengabaikan kepentingan umum. Tentang dampak positif dan dampak negatif perkembangan iptek luar angkasa, yaitu tepatnya pada bidang ekonomi. Yang pertama yaitu dampak positifnya, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi maupun pada aspek produksi. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi dan persaingan dalam dunia kerja pun sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimilikinya. Terus akan semakin membuka lapangan pekerjaan dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs tertentu. Terus akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Itu akan lebih mudah dan perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Bahkan perusahaan juga tidak perlu membuka cabang industri karena memang pengeluarannya lebih sedikit. Karena pegawai tidak banyak, harga barang lebih murah karena biaya operasional murah. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dan pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis itu antara lain kayak internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Terus ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya itu terjadinya pengangguran baik
awam yang belum pernah bertransaksi secara online itu akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka membayar penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tidak terkirim atau tidak diterima, atau barang tak terkirim, atau bahkan barang dikirim tapi tidak sesuai saat kita menerimanya. Dan itu tadi beberapa dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan iptek luar angkasa bidang politik. Dampak positif dan dampak negatif iptek bidang sosial. Dampak positifnya itu ada 4. Yang pertama, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, tumbuhnya rasa percaya diri dan motivasi tinggi. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Itu merupakan 4 dampak positif iptek dalam bidang sosial. Kemudian dampak negatif iptek dalam bidang sosial. Yang pertama, dampak negatifnya yakni timbulnya jenis kejahatan baru. Yang kedua, masuknya budaya asing maupun budaya luar yang kurang baik dan tidak terpelihara. Yang ketiga, meningkatnya pengangguran. Yang keempat, maraknya perilaku menyimpang atau perilaku yang tidak benar yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Kemudian yang selanjutnya, menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kurangnya ruang privasi. Itu merupakan dampak negatif dari iptek bidang sosial. Mungkin ini saja dapat saya jelaskan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadek Priangga Sananta di Loka ingin menjelaskan dampak positif dan negatifnya iptek di bidang budaya. Yang pertama, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. 2. Mempermudah budaya pertukaran pelajar antar negara. 3. Mempermudah penindustrian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furnitur reke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda. Benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal dunia. Dampak negatifnya iptek di bidang budaya. Yang pertama, terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Kedua, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. 3. Membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. 4. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. 5. Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. 6. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Dampak positif dan negatif iptek dalam bidang pertahanan. Dampak positifnya, peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dan rekayasa hardware dan software. 2. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. 3. Memperoleh personel militer yang mumpuni, yaitu rekrutmen berbasis teknologi informasi. Dampak negatifnya, 1. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. 2. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. 3. Munculnya perang informasi dengan dapat berkomunikasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi